Terusin atau pulang? Terusin ya. Bismillah, walhamdulillah wa khair wa syar bima syahadillah, amanna billah wa yaumil akhir, tubna illallah batinan wa zahir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada man fi ilmillah, salatan wa salaman daimain mutalazimin min yaumina hadha ila yaumil qudumi ala Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ulikal khatim lima sabaq siril haq bil haq wa hadi ila siratul mustaqim haqqa qadrihi wa miqdarillahil azim. Akhina al-mahbub al-habib Abdullah bin Ja'far As-Saggab wal habib Mustafa bin Ja'far As-Saggab wa muallimin wa asatizah wa jami'u haula fi hadhihi al-makan, khususan sahibul bait Bapak Buton dan keluarganya, para RT, para RW dan masyarakat Pasar Bo, Kampung Rambutan, hadirin hadirat semua yang hadir, tetamu dari Allah, tetamu Nabi besar Maulana Muhammad. Hadirin, Habib Abdullah Ibn Alwi Al-Haddad adalah seorang wali. Yang kita baca tadi adalah seorang wali besar yang hidupnya untuk Allah. Beliau sehari-hari tidak ada waktu yang disibukkan di dalam keadaannya kecuali menyelamatkan kita semua untuk bisa mengikuti jejaknya kakek dan datuknya, yaitu Nabi kita Maulana Muhammad. Beliau dari kecil sudah kena buta, hadirin. 8 tahun beliau kena cacar api sehingga matanya tidak bisa melihat. Akan tetapi bukan berarti yang cacat mata tidak bisa melihat Allah, yang cacat mata tidak bisa melihat Rasulullah. Lihatlah Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Beliau bukan hanya seorang ahli ilmu, bukan hanya mengetahui ilmu, akan tetapi beliau dijuluki Qutbul Irsyad, Ghausul Ibad wal Bilad, Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Salaf kita mengucapkan, seandainya tidak ada Al-Quran, Ihya Ulumuddin akan menjadi pegangan umat Islam. Seandainya tidak ada Ihya Ulumuddin, maka kitabnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yaitu Nasihat Diniyah, adalah menjadi pegangan umat Islam. Betapa besarnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, betapa besar ilmu beliau, betapa besar magam beliau, betapa besar kedudukan beliau di sisi Allah. Padahal beliau tidak memiliki mata yang sempurna seperti kita. Kita dikasih mata, berapa kali kita melihat Wali Songo? Kita dikasih mata, berapa kali kita bisa mimpi Habib Hussein Luar Batang? Kita dikasih mata, berapa kali kita mimpi Habib Keramat Empang Bogor? Kita dikasih mata, apakah kita pernah melihat wajah Nabi besar Maulana Muhammad? Sedangkan Habibul Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bukan hanya beliau melihat aulia-aulia, bukan hanya beliau melihat Nabi besar Maulana Muhammad. Semasa hidupnya beliau telah ma'rifatu billah, beliau telah melihat Allah Jalla wa ala azamatuh semasa hidupnya. Oleh karena itu ilmu yang mana diucapkan oleh beliau adalah ilmu yang datangnya dari Rasulullah, ilmu yang datangnya dari Allah Jalla wa ala azamatuh. Tadi dijelaskan tentang tulul amal. Apa tulul amal? Tulul amal adanya panjang angan-angan. Kita ini selalu dilupakan dengan dosa dan dosa. Dengan cara apa? Dengan banyaknya kita punya cita-cita. Cita-cita seorang anak ingin jadi insinyur, ingin jadi menteri, ingin jadi orang kaya, ingin jadi tidak ada ibadahnya. Itulah tulil amal. Tulil amal adalah cita-cita yang seakan-akan dia hidup selamanya di alam dunia. Dia merasa dunia ini segalanya. Contohnya lihat orang kafir. Dia tidak tahu haram, dia tidak tahu makruh, dia tidak tahu hukum-hukum Allah. Jadi apapun dia gunakan, dia ambil semuanya, karena dia merasa
ini adalah surganya, sebagaimana sabda Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengucapkan, al-dunya jannatul kafirin. Ini dunia adalah surganya buat orang kafir. Makanya orang kafir bebas semaunya dia. Gimana gue aja, terserah gue nggak mau diatur. Kenapa? Karena dia merasa selama-lamanya dia hidup di alam dunia. Akan tetapi kita umat Islam, umatnya Nabi besar Maulana Muhammad, kita diingatkan oleh Rasulullah, diingatkan oleh Allah melalui lisannya Rasulullah, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernapas, jangankan kita manusia hadirin, manusia lemah, ya, ada pusing kepala, ada sakit gigi, udah sakit gigi aja udah taap, udah nyut-nyutan, aduh gigi sakit, ya, belum lagi dia sakit mata, belek tuh mata semua, belum lagi dia meriang, baru dikasih meriang aja, nggak mau mandi, bawaannya mau tidur aja, meriang sob, ilmu meriang, dikasih meriang aja, udah bawaan gak enak ngomong, gak enak makan, gak enak tidur, apalagi tuh yang cabai-cabeannya doyan, meriang, coba, apalagi penyakit jantung, ginjal, paru-paru, manusia lemah, gak bisa apa-apa. Makanya Allah Ta'ala kasih peringatan, kullu nafsin za'iqatul maut. Hei manusia, kamu itu akan mati. Jangan pun manusia hadirin, malaikat akan mati, jin akan mati, apa-apa yang diciptakan Allah akan hancur. Huwal awwalu huwal akhiru. Maknanya apa? Huwal awwalu huwal akhiru. Dia yang awalkan ini bumi, ciptaannya, dia pula yang akhirkan. Tandanya kiamat. Oleh karena itu, Allah sudah kasih tahu kepada kita sekalian dalam Al-Qur'an, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Lihat, Allah ada kasih sama antum. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Hei manusia, ada saat ini bumi digoncang sama Allah. Ya, digoncang bumi sama Allah Subhanahu wa taala. Kamu pernah tiup kapas? Gimana kapas kalau ditiup? Dia akan terbang. Allah akan tiup gunung hadirin. Gunung terbang seperti kapas. Bagaimana manusia pada saat itu? Kalau gunung aja terbangnya seperti kapas, bagaimana manusia pada saat itu? Wa akhrajatil ardu asqalaha. Keluar semua isi bumi. Maksudnya dibelah sama Allah Ta'ala lautan. Air laut masuk ke bumi. Bintang-bintang semua yang ada di langit turun ke bumi. Mau apa kita? Apa yang disomongin, hai orang yang punya dolar, pound sterling, rumah bagus, mobil banyak, istri cantik, suami ganteng, apa lagi? Bini 4, suami 7, lewatan belum itu. Anaknya ratusan. Hei, yang punya pejabat presiden, menteri, yang punya pejabat wali kota, gubernur, yang punya pejabat RW, lurah, RT sih biarin aja, magomnya kecil. Apapun jabatannya kalian, kullu nafsin, ingat, semua bakal mati. Saya ngajar sudah 20 tahun di Jakarta. Dari belum ada jenggot belum ada, sampai jenggotan, jenggotnya ada hitam-hitam, sampai berubah jadi putih-putih. Besok kali peot-peot, ya mungkin peot mungkin tua,
Dulu lah saya lihat Jamal udah kayak congcorang hidup. Kecil segini. Sekarang udah kayak boboho. Gemuk pendek lagi. Menghitam kayak pantat kuali. Tapi Allah kasih bisa bantu dakwahnya Habib Fauzi, Ustaz Muhammad Hadrah. Ustaz Muhammad Hadrah baru kawin. Yang cantik boleh datang ke Habib lamar Ustaz orang ahanya Ahmad nih. Ya. Ada anak Hadrah yang udah 20 tahun ikut, yang 10 tahun ikut. Ada anak kru, ada yang ngaji di sini. Ini semua kepengenan siapa? Kepengenan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, kita begini bukan berarti kita semata-mata kumpul doang, enggak. Nabi udah bilang, yusarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang bersama yang dicintainya. Memang antum capek yang Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Bekasi, Depok, dan Tangerang dan lain-lain, semuanya yang hadir harus keluarkan duit biaya, harus jauh jalannya, harus bermacam-macam tantangannya, harus bermacam-macam rintangannya. Tapi jangan kira tidak ada hasil. Hasilnya besok kita insya Allah berjumpa Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita bakal mati. Kita bakal mati. Kita bakal tinggalkan semua ini. Ya, kita bakal tinggalkan dunia yang katanya kita ngerasa enak di alam dunia. Kita akan tinggalkan. Tapi ditinggalkan kita nggak rugi di alam akhirat nanti. Kenapa? Karena di alam akhirat kita akan ketemu yang dibaca sekarang nih. Salawatnya. Yang tadi Habib Mustafa ucapkan, salawatnya kepada Rasulullah. Salawat kepada Nabi Muhammad adalah jalan untuk bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ini zaman sekarang hadirin, zamannya udah bermacam-macam. Umur orang zaman sekarang nggak seperti orang umur zaman dulu. Umur orang zaman dulu ada yang 150 tahun. Nenek saya aja meninggal 115 tahun. Kakek saya meninggal 99 tahun. Bahkan ada empik saya meninggal umurnya 175 tahun. Orang sekarang kena cimeng. Udah baru kena cimeng ngeplay. Hei lu. 25 tahun qaid. 30 tahun qaid. Apalagi yang sering main cabe-cabean, sama main terong-terongan, kena HIV. Tahu HIV? Virus dalam tubuhnya. 35-40 qaid. Lihat, kalau dia qaidnya enak, sekarang duduk dia baca salawat kepada Nabi Muhammad, maka dia akan mati husnul khatimah. Kalau dia qaidnya dalam keadaan jauh kepada Allah, mana karangan saya? Roh dijabut, dipaksa. Gimana Jamal? Dibawa malaikat disumpah dan dilarang. Roh dicabut, dipaksa. Ya orang mati husnul khatimah. Roh dicabut, dipaksa, dibetok. Malaikat tuh nggak bisa disogok pakai duit. Malaikat nih duit 400 juta. Oke lu ditabuk. Nggak bisa malaikat. Lu dicabut, dipaksa, dibetok. Terus baunya tak kepalang lebih dari baunya nggak kepalang. Dicabut, dipaksa, dibawa malaikat, disumpah dan dilaknat. Auzubillah. Yang sumpahin orang aja nggak enak, coba disumpahin orang. Sabet setan lu.
lah enak. Sambal geledek. Muka aspal lu. Gak enak. Disumpahin orang. Gimana nih? Oh dicabut, dipaksa. Disumpah dan dilaknat. Oh yang laknat malaikat. Nauzubillah min dzalik. Baunya tak kepalang, lebih dari binatang. Lu deket 3 hari aja lu mau kambing. Bau domba lu. 3 hari lu diam-diamnya di kandang ayam. Mukanya kayak bote kotok. Kayak ayam mukanya. Lebih dari binatang. Terus nasibnya sangat malang, celaka sudah terang. Nasibnya nggak malang nih. Dia nggak pernah ngaji, dia nggak pernah zikir, dia nggak pernah selawat, dia nggak pernah duduk dengan orang soleh, dia nggak pernah hormat sama orang tua, dia nggak bakti sama guru, dia nggak jalanin perintah agama. Itu orang yang rugi. Terus nangis mohon kembali ke dunia untuk bakti, karena dia tidak amalkan itu amal kebaikan. Dia nangis, ya Allah, beri aku 1 jam aja untuk ibadah. Allah bilang nggak bisa. Udah nggak ada waktunya lagi kamu buat ibadah. Dulu ada Habib Hasan, rombongannya pada datang tutup pintu dia. Dikatain orang yang mengaji, ngapain mengaji jauh-jauh? Dikatain orang mau belajar ilmu, ngapain lu begini, ngapain lu begitu? Bisanya hasut. Makanya orang hasut kayak cucurut mukanya. Kenapa? Karena dulunya lihat orang baik dia nggak demen. Makanya dia nangis. Setelah nangis, ya Allah, aku pengen duduk 1 detik aja di majelisnya Habib Hasan. Nggak bisa lagi. Nggak ada waktu lagi kalau udah sakaratul maut datang. Terus junjung perintah Rabbi agama Islam suci. Tetapi sungguh sayang ruhnya sudah melayang. Malaikat yang pegang tak diizinkan pulang. dia dipegang, dia punya roh, nggak bisa balik lagi. Malaikat, aku pengen balik duduk di majelisnya Habib Hasan. Nggak ada, kata malaikat. Dia belum di sini. Oh, ini baru Habib Hasan nih, gimana malaikat? Dikepel, dipegang dia, nggak bisa bergerak lagi. Apa lagi kata tuh malaikat? Matinya sangat sesal, haus, lapar, tak bekal, berlayar tak berkapal dalam siksa yang kekal. Oh, celaka aku. Setelah dipegang malaikat, oh, celaka aku. Dia lihat saudaranya pakai baju koko, pakai kopiah. Ku pengen ngaji, Babib. Tolongin. Nggak bisa didengar sama saudaranya. Dia lihat uminya, Umi, Baba. Babanya nggak bisa denger dia. Dia lihat adiknya yang kecil. Nggak bisa dengar saudaranya. Dia lihat teman-temannya yang lagi ngepot-ngepot. Lu kenapa ngepot-ngepot? Mendingan ngaji, Babib. Gua nih susah hidup gua. Gak ada yang tolongin dia. Hidupnya nyesal, sesal dia. Siapa yang mau bacain doa dia? Siapa yang mau kirim Fatihah dia? Siapa yang mau selawatin dia? Siapa yang mau kirim Fatihah sama dia? Apalagi katanya? Badan hangus terbakar, dalam api berkobar, sakit digigit ular, kala jengking mencakar. Setelah dia dalam keadaan wafat, dia dikubur. Apa yang terjadi di kubur? Dia dalam keadaan sendiri. Ternyata setelah ditutup papan, ditutup tanah, berubah itu dia punya rumah menjadi api, terbakar dia punya badan.
kesakitan, tidak ada yang tolong dia kecuali amal dia yang duduk pada malam hari ini berdempet-dempetan. Kehujanan, kepanasan, kejauhan, kecapean akan akan berubah menjadi cahaya nanti dia di dalam kubur. Dengan berkahnya amal yang baik di alam dunia dia. Apa lagi katanya? Siang malam menjerit keras setinggi langit, ular kelabang menggigit sangat panas dan sakit. Oh Tuhan, Allah, bagaimana nasib? Oh, siapa yang mau bacakan aku doa? Oh, siapa yang mau bacakan aku Quran? Oh, mana anakku yang soleh? Oh, mana istriku yang solehah? Oh, mana teman-temanku yang banyak? Kenapa tidak ada yang bacakan aku doa? Menjerit tiap detik, menjerit tiap hari, karena dia tidak punya guru di alam dunia. Dia tidak ada yang tuntun untuk nasihatkan semacam ini, sehingga dia tidak ada yang memberikan kabar gembira atasnya alam akhirat, sehingga dia di dunia enak-enakan. Dia tidak tahu dia akan menjerit-jerit sampai nanti hari kiamat. Terakhir, haus meminta minum lapar diberi zakum, nana pelacur mesum minuman kafir zalum. oh betapa rugi kalian yang dinasehati, yang diberi petunjuk oleh alim ulama, yang diberi nasihat oleh habaib, yang diberikan kabar gembira oleh Nabi besar Maulana Muhammad. Kalian masih hidup tapi kalian tidak mau bertobat. Kalian masih hidup, kalian tidak mau dekat ulama. Kalian masih hidup, kalian tidak mau untuk berzikir dan bersalawat. Maka kalian melezatkan apa yang nafsu kalian senang. Lezat meminum khamar, lezat memain judi, lezat berbuat perbuatan yang jelek di sisi Allah. Maka kalian tidak akan mendapat rahmat di dalam kuburan. Jauhkan hal-hal yang mana Allah Ta'ala larang. Dekatkan orang-orang yang dicintai oleh Allah, agar kalian bisa mendapat rahmat Allah. Yang mana mati husnul khatimah itu adalah kenikmatan hadirin. Mati yang sangat membahagiakan hati, mati yang akan menggirangkan diri. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram, mati husnul khatimah, Penuh dengan rahmat, penuh ampunan rahmat, dunia sampai akhirat. Orang yang punya rahmat dari Allah, yang dia sering duduk istiqomah macam ini, malaikat turunin rahmat di hatinya. Bukan hanya nanti di dunia dia senang, di akhirat dia bakal senang. Bagaimana dia mati husnul khatimah? Terus Ruh dicabut dengan lembut, tak ada rasa takut. Malaikat saling berebut, memuji dan menyembah. oh, gembiralah mereka yang dikalah itu malaikat sudah datang dan dia kaku dalam keadaan kebingungan. Datanglah guru-guru mereka berhadapan dengan mereka. Datanglah wali-wali Allah. Datanglah orang-orang saleh. Dia kata apa? Hei orang yang di dunianya kamu buat baik bersama ulama, bersama orang saleh. Apa dia kata? Dia kata sebentar lagi akan datang kekasih mulia Nabi besar Maulana Muhammad. Kegembiraan bagi orang yang husnul khatimah, datangnya Nabi besar Maulana Muhammad. Ruhnya melayang. Bukan hanya para malaikat dan nabi yang bahagia ingin tuntun dia, malaikat pun berebut ingin cium tangan dia, karena mewangi serbak yang diturunkan oleh Allah rahmat kepada ruhnya. Apalagi tadi? Hatinya sangat senang, gembira tak keparahan, bidadari berdatang
letak wajahnya sangat riang. Setelah dia lihat itu semua, gembira dia punya hati, senang dia punya hati. Lalu para aulia-aulia, wali-wali dan orang-orang saleh yang ada di depannya mempersilahkan dia untuk maju. Disambutlah dia dengan bidadari-bidadari, disambutlah dia dengan makhluk-makhluk Allah yang mulia, sehingga dia mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, tasbih takbir bergemang, gemuruh yang gembira, rumurnya yang mulia menghadap Allah yang esa. luar biasa hadirin. Husnul khatimah menenangkan hati kita. Semua karena perbuatan antum di alam dunia. Salat tidak tinggal. Beb, kalau salat saya tinggal, gobok dari sekarang. Ngajinya nggak lepas, bakti sama orang tua, istri taat sama suaminya, suami sayang sama istrinya, anak bakti sama kedua orang tuanya, murid setia sama gurunya, sayang sama gurunya, cinta sama gurunya, patuh apa yang diomongkan gurunya akan selamatkan dia di dunia wal akhirah. Dia pegang baik-baik ini, maka dia akan mati husnul khatimah. Hadirin, oleh karena itu janganlah cuman kenikmatan dunia saja yang kalian dapatkan. Bila kalian jadi orang kaya, ingatlah ulama-ulama, ingatlah orang-orang fukara dan masakin, ingatlah orang-orang yang salehin, kasih mereka. Bila kalian jadi orang sukses, perhatikan orang-orang yang masih di bawah kamu. Ingatlah amal kamu akan menemani kamu di alam kubur. Oleh karena itu Habib Abdullah bin Al-Haddad mengucapkan, di antara mereka yang berangan-angan banyak, ingatlah selalu kematian. Ingatlah selalu kematian, karena kematian mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah hadirin sama-sama semua membaca ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha